Shalom adik-adik abang, selamat pagi dan selamat datang kembali di streaming online Ketua Sekolah Minggu. Mari adik-adik, saat ini yang masih di rumah kita gak boleh lemes, kita harus semangat. Buat yang baru bangun, ayo. Yang udah mandi, yang udah sarapan, yang belum sarapan juga semua, ayo kita sama-sama semangat, kita bersekutu sama Tuhan hari ini. Karena kita percaya bahwa besok akan ada pelangi dan besok Tuhan terus memberikan berkat bagi kita. Dan kita percaya bahwa kita bisa terbebas dari pandemi corona ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Karena Begitu Besar Kasih Allah untuk dunia ini. Wow, adik-adik, kita punya hadiah yang terindah dari Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang sungguh mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ini, karena begitu besar kasih. Karena begitu besar kasih Allah bagiku dan juga bagi dunia, sehingga Allah berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus yang lahir untuk dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus takkan pernah binasa selamanya, melainkan beroleh hidup kekal sampai selamanya. Hadiah istimewa dari Yesusku. Karena begitu besar kasih Allah bagiku dan juga bagi dunia, sehingga Allah berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus yang lahir untuk dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus takkan pernah binasa selamanya, melainkan beroleh hidup kekal sampai selamanya. Hadiah istimewa dari Yesusku. Hadiah istimewa dari Yesusku. Hadiah istimewa dari Yesusku. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan udah bangunin kami di pagi yang cerah ini. Terima kasih dalam keadaan seperti ini kami masih bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadahnya. Tuhan yang berkati, beri kami sukacita yang daripadamu, agar kami bisa dengan riang dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami semangat dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, Masa Depan Sungguh Ada. Tuhan akan menolong kita adik-adik. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan kita akan terus bergerak maju dan maju terus di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan
tersenyum. Dari awal adik-adik, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Yes. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Haleluya. Halo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan nih. Kita baca Alkitab juga bentar lagi. Jadi sebelum itu, siapin Alkitabnya dulu ya, abang tunggu. Udah siap? Kalau udah siap, kita berdoa yuk. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau membaca Alkitab. Berkati kami Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan hari ini memberkati kami, membuat kami menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa, bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk dosa kesalahan kami, pikiran perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca Alkitabnya ya. Buka kitab Yohanes, pasal yang ke-21, ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. Kitab Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian,
ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Gimana tadi adik-adik? Udah baca sama-sama kan Alkitabnya? Nah, sekarang kita mau dengar khotbah dari Pak Pendeta. Kita dengerin sama-sama ya. Let's go! Shalom anak-anak, apa kabar? Tadi kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang Pak Pendeta akan memberikan penjelasan dari firman Tuhan tadi. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Firman Tuhan hari ini temanya adalah Kristus memulihkanku. Sama-sama katakan, Kristus memulihkanku. Ayatnya Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan hari ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya yang pertama kali kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus sambil menangis, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Anak-anak, kenapa Petrus menangis ya? Karena 3 pertanyaan Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia malu dengan Tuhan Yesus karena dia telah berbuat dosa, berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus bersyukur, kagum kepada Tuhan Yesus. Bangga sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Karena Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Itulah cara Tuhan Yesus mengasihi Simon Petrus. Wow, puji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Punya Tuhan yang penuh kebaikan. Mau mengampuni, memberi kesempatan kepada orang-orang yang bertobat. Dan mau hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, tadi kan Simon Petrus. Sekarang siapa ya yang diperintahkan Tuhan Yesus menggembalakan domba seperti Petrus? Ayo, siapa ya? Nah, itu mereka. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu GKO Sarijadi yang baik hati, yang penuh keceriaan, yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Siapa ya yang dimaksud domba-domba oleh Tuhan Yesus? Di sekolah minggu ada kelas Eden namanya Hazael, Joy, David, Nara, Aiko, Marcel, Daniel, Oya, Deli, Vega, Grimonia, Echa, Samuel, Rahel, Gracela, Feynman, Mikhael, Abel, Selin, Reva. Di kelas 1-2 ada juga loh. Namanya Marco, Darius, Kelly, Kimi, Sergio, Michelle, Naima, Catherine, dan Elliot. Di kelas 3-4 siapa? Ayo. Mereka adalah Linggom, Nita, Esra, Untung, dan Enrico. Tidak hanya mereka, ada lagi yang di kelas 5 sampai kelas pra-remaja, yaitu Joshua, Yesaya, Kay, Jello, Iren, Nanda, Jordan, Jerry, Moses, Helin, Cara. Juga Lori, Gia, Imelda, Monik, Elo, Aldi, Carlo, Felix, Mika, dan Zaneta. Anak-anak adalah domba-domba yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, domba itu dituntun, dibimbing, diajar oleh gembala. Siapa gembalanya? Adalah guru sekolah
minggu, tapi gembala agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi, guru-guru sekolah minggu juga belajar kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala yang agung dan gembala yang baik. Apa ya yang dilakukan guru sekolah minggu yang baik hati itu? Wow, mereka kreatif. Meskipun anak-anak sekolah minggu tidak lagi ibadah di gereja, tapi di rumah guru-guru sekolah minggu rajin, tekun menyediakan ibadah minggu online. Wah, puji Tuhan. Mereka memberikan pengajaran firman Tuhan, mengajak anak-anak untuk bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Juga mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa, supaya anak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Kita bersyukur Tuhan menggunakan memakai guru-guru sekolah minggu untuk mengajar, membimbing, membina, menuntun adik-adik, anak-anak kepada firman Tuhan. Nah, berikutnya apa ya yang dilakukan anak sekolah minggu? Wow, mereka betul-betul luar biasa. Mereka hebat. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Mereka tetap ceria, mereka bernyanyi, mereka bersuka cita, mereka menari, mereka berdoa dengan tekun mendengarkan firman Tuhan. Wow, ini yang disebut anak baik, anak hebat, anak yang takut Tuhan, anak yang memuliakan nama Tuhan. Selain itu apalagi yang dikerjakan? Ada loh anak sekolah minggu yang tekun menanti-nantikan tiap hari minggu jam 7 pagi untuk mendengarkan ibadah minggu online. Wah, kita bersyukurlah anak-anak sekolah minggu penuh dengan sukacita, sabar untuk mau menunggu ibadah minggu online. Kita juga bersyukur sama Tuhan Yesus karena anak-anak punya fasilitas seperti televisi, laptop, handphone, paket internet, paket data kuota untuk di handphone sehingga anak-anak bisa mengikuti ibadah online. Itu semua dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus melalui orang tua anak-anak. Kita bersyukur, terima kasih juga pada orang tua yang telah menyiapkan semuanya itu. Apalagi ya yang harus dilakukan anak sekolah minggu yang baik hati itu? Mereka tekun belajar, mereka membantu orang tuanya. Nah, ini juga penting. Menurut himbauan pemerintah, kita tinggal di rumah harus dilakukan, yaitu cuci tangan dengan sabun dan rajin. Kemudian jangan lupa menggunakan masker. Kenapa demikian? Karena ada virus corona di luar rumah. Oleh karena itu harus pakai masker kalau sedang pergi ke luar rumah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Kristus, Pak Pendeta telah menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk berubah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan, yang rajin sekolah minggu, menggunakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati anak ini Tuhan, biar mereka boleh bertumbuh, boleh iman mereka semakin kuat, mereka sehat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah sekolah mereka, berkatilah orang tua mereka yang terus mendampingi mereka, mendampingi anak-anak mereka, mendengarkan firman Tuhan, memberikan peralatan untuk anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan melalui televisi, melalui laptop, komputer, ataupun melalui handphone. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada anak-anak melalui orang tua mereka. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu yang mengajar terus-menerus anak sekolah minggu,
melalui ibadah online. Berkatilah mereka dalam tugas mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat terus kan? Gimana nih kegiatannya di rumah? Ngapain aja? Ingat, walaupun kita di rumah, kita nggak boleh malas-malesan ya. Kita harus bantu mama, bantu papa, bantu adik juga atau kakak. Oke? Pokoknya kita nggak boleh malas-malesan walaupun kita di rumah. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan sebelum kita berdoa, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukin ke dalam amplop yang udah disiapin sama papa mamanya ya. Oke adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau telah memberikan kami nafas kehidupan Tuhan dan umur panjang hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan, walaupun dalam masa-masa pandemi corona ini Tuhan, Kau masih bisa memberikan kami Tuhan, umur panjang Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami lewat Papa Pendeta Tuhan. Biarlah kami dapat selalu bertumbuh Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, dan kami dapat selalu mendengar firman-Mu Tuhan walaupun dalam masa-masa corona ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam masa corona ini Tuhan. Biarlah kami tidak malas-malasan Tuhan. Biarlah kami dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan. Biarlah masa corona ini dapat berakhir dengan cepat Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Kau masih menjagai kami Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas pelayanan yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan Pak Pendeta Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka selalu diberikan hati yang ikhlas Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan mereka dapat selalu melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan dengan taat Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas persembahan yang telah diberikan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, hanya doa-Mu, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita sudah berdoa, memuji, memuliakan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ya kita percaya bahwa sekali lagi abang ingatkan, kita akan boleh melewati badai corona dalam perlindungan Tuhan. Maka dari itu kita harus semangat nyanyinya. Mari kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Selam dalam samudra, berdayung-dayung
kita bersatu dalam doa penutup dan berkat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aku mohon berkat-Mu atas anak-anak sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Shalom.